Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Izati, NPM 2211060139. Saya dari kelas D ingin menyampaikan materi yang berjudul Pengenal dan Penggunaan Alat di Laboratorium. Oke, sebelum kita mengenal alat-alat yang ada di laboratorium, saya akan menjelaskan apa itu penggunaan alat yang ada di laboratorium. Penggunaan alat-alat yang ada di laboratorium dapat diartikan sebagai ruangan yang dibatasi oleh dinding. Di dalamnya terdapat bahan-bahan dan alat-alat yang beraneka ragam yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Selanjutnya, kita akan mengenal alat-alat yang ada di laboratorium. Alat pertama yaitu gelas beker atau yang sering kita sebut gelas piala, seperti gambar yang tertera pada layar ini. Beker glass atau yang disebut gelas piala merupakan alat laboratorium yang digunakan sebagai wadah untuk sampel ketika ingin dicampurkan dengan larutan lain, diaduk, dan dipanaskan. Beker glass berfungsi sebagai wadah sebelum menggunakannya. Pastikan beker glass tersebut dengan keadaan steril dan tidak dilakukan dengan cara memasukkan beker glass ke dalam autoclave selama 30 menit atau dibilas menggunakan larutan etanol atau yang disebut alkohol. Selanjutnya ada gelas ukur, seperti di gambar ini. Gelas ukur adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume suatu larutan yang akan digunakan sebagai sampel. Gelas ukur yang berbahan kaca biasanya digunakan untuk mengukur suatu larutan yang bersifat asam pekat karena tahan terhadap panas. Sedangkan ukur yang berbahan plastik biasanya digunakan untuk pelarut umum seperti aqueous, etanol, dan pelarut lainnya. Selanjutnya ada pengaduk kaca. Batang pengaduk adalah alat laboratorium non-volumetric yang terbuat dari kaca. Contoh pengaduk kaca yang tertera pada layar ini. Selanjutnya, ada pipet ukur. Pipet ukur adalah alat yang digunakan untuk memindahkan larutan atau cairan yang sudah ditentukan. Contoh pipet ukur yang tertera pada layar ini. Selanjutnya, ada labu takar. Labu takar ini adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume suatu larutan saat proses pengenceran pada konsentrasi. Contoh labu takar yang tertera pada layar ini. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini terbuat dari stainless steel sehingga memiliki sifat anti karat. Sedangkan untuk bahan dasarnya diantaranya berbuat dari logam besi. Contoh spatula yang tertera pada layar ini. Selanjutnya yang terakhir adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini merupakan gelas laboratorium yang bagian atasnya berbentuk kerucut. Labu Erlenmeyer ini memiliki banyak sekali kegunaan. Contohnya mulai dari menyimpan zat atau melarutkan suatu zat kimia dan hingga sebagai alat analisis. Contoh labu Erlenmeyer seperti di layar ini. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah perawatan alat-alat laboratorium. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap untuk dipakai. Bagian A, pemelihara umum alat dan bahan. Alat dan bahan memerlukan pemelihara secara rutin dan berkala, agar alat praktek dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam waktu yang lama. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pemeliharaan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencegahan, misalnya memberi peringatan pada gambar. Yang kedua, menjaga kebersihan alat dan kebersihan tempat menyimpan. Yang ketiga, mengemas dan menjaga peralatan. Selanjutnya, cara pemeliharaan alat dan bahan. Yang A,
Alat-alat yang terbuat dari logam mudah mengalami korosi, lebih baik ditempatkan di tempat yang kering atau tidak lembab. Yang B, alat-alat yang terbuat dari bahan yang tahan korosif diletakkan di tempat yang lembab. Yang C, alat-alat yang terbuat dari karet, lateks, silikon, dan plastik ditempatkan suhu ruang terlindung dari debu dan panas. Yang terakhir, yang D, alat terbuat dari fiber atau kayu disimpan di tempat yang kering. Itulah materi-materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.